Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat kembali bertemu dengan saya. Kali ini saya akan memberitahukan bahwa jangan laporkan reksadana dan obligasi Anda di SPT tahunan sebelum tonton video ini. Kenapa? Ya nanti bisa salah. Makanya tonton video ini sampai habis ya, dan jangan di skip-skip. Oke, lanjut aja. Ini merupakan tutorial laporan SPT tahunan untuk reksadana maupun obligasi. Nah, disclaimer dulu, saya di sini menggunakan aplikasi Bibit. Kenapa? Karena menurut saya ini aplikasinya lengkap. Kita bisa beli reksadana, bisa beli SBN retail, bisa beli obligasi fixed rate, dan juga bisa beli saham juga di sini. Cuman saya di sini menggunakan Bibit untuk reksadana maupun juga obligasi fixed rate. Karena kita bisa mendapatkan laporan pajaknya yang udah diolah oleh Bibit ini secara langsung gitu. Jadi kita nggak perlu ngitung ulang-ulang lagi gitu kan. Caranya gimana bang? Caranya yaitu sebentar saya ini dulu pen. Nah, nanti kita klik di sini nih. Nah, untuk mendapatkan laporannya kita klik di sini. Ini saya menggunakan aplikasi Bibit yang di HP ya, di mobile. Kemudian klik text report. Nah, habis itu kita klik ini, pilih periodenya 2023 dan kirim ke email. Nah, di emailnya nanti teman-teman akan dapat dokumen pendukung berupa laporan SPT, reksadana maupun obligasi fixed rate, karena kita membicarakan tentang dua hal itu. Oke, laporannya seperti ini untuk reksadana. Nanti yang dipakai hanya dua saja, yaitu yang ini penghasilan tidak termasuk objek pajak, dan kedua harta atau aset keuangan kita yang merupakan portofolio reksadana kita selama tahun 2023 yang akan dilaporkan. Dan kedua, karena kita membicarakan obligasi FR, singkat FR aja ya. Nah, nanti kita akan mendapatkan dua item, yaitu penghasilan yang dikenakan final, dan kedua adalah portofolio harta kita selama tahun 2023 untuk obligasi fixed rate. Jadi gampang banget kan kalau pakai Bibit, nggak usah ngitung-ngitung ulang lagi, nanti sama dia dihitungin dan kita tinggal masukin ke SPT tahunan. Oke, bagi teman-teman yang belum mempunyai Bibit, bisa menggunakan kode referral saya, yaitu Kuy Bareng Cuan. Nanti teman-teman akan dapat cashback 25.000. Teman-teman untung, saya pun juga untung. Oke, lanjut aja kita ke bagian pengisian SPT, tapi sebelumnya kita login dulu ya. Bagi teman-teman yang udah bisa login, tinggal skip aja ke bagian nantinya, ke bagian isinya. Tapi yang belum bisa login, klik seperti biasa, masukin nik atau NPWP, kemudian kata sandi, kode keamanan, dan klik login. Kemudian pilih lapor. Kita sudah pilih lapor. Kemudian di sini pilihnya e-filing ya. Pilihnya e-filing. Dan kemudian klik buat SPT. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang berpengaruh terhadap formulir apa yang teman-teman akan gunakan. Karena saya adalah pegawai, maka saya menjawab pertanyaan pertama adalah tidak. Karena saya belum berkeluarga, maka saya jawabnya tidak. Karena penghasilannya saya lebih dari 60 juta, maka di sini saya jawabnya tidak. Kalau kurang dari 60 juta, jawabannya ya. Nah, maka di pertanyaan terakhir, di sini diberi pilihan bahwa Anda dapat menggunakan formulir 1770S gitu. Kalau 1770 saja itu adalah untuk menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, nanti kalau di pertanyaan pertama teman-teman jawabnya ya, nanti formulir yang digunakan adalah 1770 polos gitu. Nah, kalau teman-teman penghasilannya kurang dari 60 juta, maka nanti yang digunakan adalah 1770 SS. Nah, ini lanjut aja, tahun pajaknya 2023, statusnya normal ya. Pembetulan digunakan untuk apa bang? Pembetulan digunakan untuk jika teman-teman ada salah input tapi udah ke-submit. Nah, teman-teman dikasih kesempatan untuk membetulkan selama 3 kali. Nyawanya 3 ya gitu ya. Oke, lanjut aja. Nah, ini adalah lampiran 2-nya yang kita pilih, yaitu bagian A. Penghasilan ini dikenakan PPh final atau bersifat final gitu. Final ini artinya apa bang? Gitu. Final artinya udah dipotong, jadi udah selesai nih. Jadi penghasilan ini nggak bakal menambah atau mengurangi penghasilan bruto kita gitu. Jadi istilahnya udah selesai di awal, nggak dibawa-bawa lagi selanjutnya. Nah, kita klik aja. Setelah kita klik, nanti kita sini ada kolom lainnya lagi, yaitu klik tambah. Nah,
ketika udah klik tambah, di sini kita membicarakan tentang obligasi FR terlebih dahulu ya teman-teman. FR kan negara ya, jadi nanti pilihnya yang nomor 1. Bunga deposito, tabungan, diskonto SBY atau surat berharga negara. Nah, datanya dari mana? Datanya dari sini nih, penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final untuk obligasi fixed ini. Nah, terus angka-angkanya dari mana bang? Nah, dari sini. DPP-nya ini, PPh terutangnya ini. Bang, kok ditutup bang? Iya, ini privasi saya. Nanti ketahuan gitu kan. Tuh. Nah, teman-teman kalau udah dapat datanya ini tinggal isi aja di sini. DPP-nya berapa, PPh terutangnya berapa gitu. Udah ikutin aja gitu. Udah insya Allah udah bener kok. Gitu. Nah, kalau udah, ini untuk penghasilan PPh final ya. Untuk obligasi FR. Nah, kalau udah kita lanjut ke bagian harta pada akhir tahun untuk mengisi obligasi FR. Gitu. Nah, yang pertama sama klik tambah juga. Habis klik tambah, teman-teman di sini di kode hartanya pilihnya 034. 034 kenapa bang? Ya itu karena obligasi pemerintah gitu kan. Kalau obligasi perusahaan ya 033, kalau saham 032 dan seterusnya gitu. Nah, datanya mana nih bang? Nah, ini nih harta atau aset keuangan. Kode hartanya 034, bener kan? 034. Nilai yang dimasukin ini harta perolehan. Jadi nilai yang dimasukin ke dalam SPT adalah seluruhnya adalah nilai perolehan atau nilai kita beli, bukan nilai harga pasar gitu. Nah, jadi nama hartanya apa? Bebas sebenarnya yang dibebas, cuman saya untuk lebih memudahkan saja namain saja obligasi fixed rate FR0070. Keterangannya FL0070. Harga perolehannya yang tadi ya. Gitu. Yang tadi tinggal dimasukin aja. Nih, yang di sini. Gitu. Oke, kita lanjut saja. Nah, kali ini kita akan membahasnya tentang reksadana di harta ya. Di harta, bagian harta berarti dia 036. Yang dimasukin yang mana bang? Nah, ini di bagian kolom harta, reksadana. Kita yang masukin yang harta atau aset keuangan. Harga perolehannya pakai yang di sini gitu. Jadi tinggal dimasukin aja, mudah kan? Terus ini udah di state bahwa menggunakan harga perolehan, bukan nilai pasar. Gitu. Jadi nilainya masukin di sini. Keterangannya apa ya? Untuk sebenarnya nggak ada aturan baku keterangannya harus apa. Karena kan reksadana tuh banyak ya teman-teman. Ada reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana saham. Jadi nggak perlu dirinci, ditotalin aja semuanya. Contohnya ini saya bikin reksadana bibit gitu. Keterangannya reksadana bibit gitu. Mungkin teman-teman punya reksadana dari aplikasi lain, Bareksa dan lain sebagainya, bisa dimasukin. Tahunnya, tahun perolehannya 2023 gitu, karena belinya baru 2023. Kalau teman-teman belinya di tahun 2021 ada, ya udah masukin aja tahun 2021 gitu. Oke, itu untuk harta pada akhir tahun. Nah, selanjutnya kita beralih ke lampiran 1 halaman 3 dari 5, yaitu penghasilan tidak termasuk objek pajak. Oh, ada bang penghasilan tidak termasuk objek pajak? Jawabannya ada. Kalau nggak ada, video ini nggak dibuat gitu kan. Oke, yang mana nih? Nah, ini kan penghasilan tidak termasuk objek pajak. Oh, jadi keuntungan penjualan reksadana itu bukan merupakan objek pajak. Dia dikecualikan dari objek pajak. Nah, jadinya kita nggak perlu tuh ngitung lagi pajak-pajaknya gitu. Kita cuman cukup melaporkan saja gitu. Ini sama kayak dividen yang jika teman-teman menginvestasikan di dalam negeri selama 3 tahun, maka dia bebas pajak gitu. Nah, ini kan yang perlu kita perhatikan adalah nilai nominalnya berapa, terus keuntungan penjualan reksadana. Nah, kita masukkan ke angka 6, tapi tahun ini ada ditambah 3 nomor lagi, 6A, 6B, 6C. Nah, kita masuknya ke 6C, penghasilan lainnya yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Ini nilainya masukin yang tadinya aja ya. Yang tadinya kan dari sini ya. Di sini berapa? Ya udah tinggal input di sini gitu. Oke. Selanjutnya udah tinggal next saja, masukin penghasilan netonya, kena pajak dan sebagainya. Kemudian submit. Jangan lupa submit ya. Karena banyak yang teman-teman yang udah ngisi tapi lupa disubmit, sampai tahun depannya nggak disubmit kan, sayang ya gitu. Oke, terima kasih sampai sini videonya, karena sangat mudah tapi
jangan dilupakan gitu kan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya berselanjutnya.